Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Ada yang hadir pada pagi hari ini? Ada berapa orang? Yaitu siapa? Goib ya atau tidak ada kekurangan ya? Orang goib berarti. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita langsung saja untuk pelajaran pada pagi hari ini, yakni tentang membahas sholat. Ya, mohon dibuka bukunya masing-masing. Jadi, yang pertama kita membahas tentang hukum sholat. Ya, boleh dicatat hukum sholat. Sebelum memasuki hukum sholat, kita sebagai umat Islam itu mempunyai kewajiban sholat berapa waktu? 5 waktu. Sholat apa saja itu? Subuh, asar, maghrib, isya. Itu sholat 5 waktu yang harus atau yang wajib kita kerjakan sebagai umat Islam. Khusus nanti pada orang laki-laki ditambah yaitu sholat Jumat. Jadi sholat 5 waktu ini termasuk sholat yang hukumnya adalah wajib. Hukum sholat itu ada 3 ya. Hukum sholat ada 3. Yang pertama adalah wajib. Ya. Yang pertama adalah wajib. Yang termasuk wajib adalah yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan apa? Sholat Jumat. Ya. Ini yang kategori wajib yang harus dikerjakan. 5 waktu ini ditambah sholat Jumat. Ini khusus yang sholat Jumat khusus untuk laki-laki ya, yang wajib untuk laki-laki. Kalau yang lainnya itu baik laki-laki maupun perempuan itu wajib melakukan sholat 5 waktu. Paham ya? Selanjutnya hukum nomor 2 ada yang namanya hukum. Ini tadi yang nomor 1 wajib atau fardu ya. Fardu ain ya. Fardu ain. Wajib atau fardu ain. Fardu ain itu apa? Yaitu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang ya. Fardu ain atau wajib ini adalah apa? Ibadah atau sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap orang. Ini 5 waktunya dia. Lalu yang kedua, yaitu hukum sholat yang kedua itu ada namanya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu adalah ibadah atau sholat yang di situ hukumnya wajib tapi tidak dilakukan oleh setiap orang. Cukup dalam satu daerah atau
suatu desa itu cukup dilakukan satu orang maka sudah mencukupi, ya, dan menggugurkan dosa yang lain atau dosa orang yang sedesa itu. Kalau tidak dikerjakan nanti maka dosa semua adalah orang satu desa. Contohnya apa? Soal yang sholat hukumnya fardu kifayah. Contohnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah. Ya. Jenazah. Ini hukumnya fardu kifayah. Cukup satu orang ketika melakukan sholat jenazah itu satu desa dosanya gugur. Kalau umpamanya satu desa tidak ada yang menyolati jenazah, maka semua orang yang ada di desa tersebut berdosa. Paham ya? Selanjutnya yang nomor 3 yaitu hukum sholat ada yang namanya sunnah. Hukum sunnah. Nah, sunnah ini terbagi ada 2. Ada sunnah mu'akkad, ada sunnah ghairu mu'akkad. Ya, ada sunnah ghairu mu'akkad. Sunnah mu'akkad apa? Itu sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Contohnya seperti apa? Seperti sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat yang di situ dilakukan sebelum atau sesudah melakukan sholat fardu atau sholat 5 waktu tadi. Ini namanya sholat sunnah mu'akkad. Ini ada 12 jumlahnya, ya. Ada qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ini yang sunnah mu'akkad. Ada lagi sunnah mu'akkad, tidak kuat. Sunnahnya tidak kuat, tapi sunnah, tapi tidak kuat. Ini juga contohnya sholat rawatib, tapi selain yang disebutkan tadi. Contoh seperti qobliyah maghrib, qobliyah isya dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang terakhir yaitu sunnah tok, yang tidak berkaitan dengan qobliyah. Sunnah selain rawatib. Ini seperti sholat apa? Sholat sunnah tahajud. Apalagi? Duha. Apalagi? Tarawih. Dan lain sebagainya. Ini sunnah yang terakhir, ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan, betul? Kalau begitu saya yang bertanya, ya, mengulang pelajaran yang baru saya sampaikan tadi. Ya. Jadi tadi yang saya terangkan hukum sholat itu jumlahnya ada berapa? Ada berapa hukum sholat? 4. Sebutkan, Maknur. Hukum, ya, terus sunnah mu'akkad atau mu'akkad dan sunnah selain mu'akkad. Iya. Oke. Paham ya? Terus Mas Satria, contoh sholat yang hukumnya fardu ain itu apa saja? Subuh. Terus? Subuh. Terima kasih. Terus saya bertanya lagi,
Mbak Ataya, apa pengertian fardu kifayah? Pengertiannya. Ada yang tahu? Coba yang lainnya. Pengertiannya tadi, Mbak Sita, apa tadi pengertiannya? Jika dalam suatu daerah ada yang melakukannya satu orang, maka gugurlah dosa orang-orang satu daerah tersebut. Jika tidak ada yang melakukannya sama sekali, maka dosa semua orang-orang yang berada di daerah tersebut. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang lain. Cukup ya? Mungkin ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, itulah pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari dan tetap diulang pelajarannya supaya menjadi paham, dan itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, yang Bapak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin dari awal di akhir ada kesalahan, itu murni, kalau kesalahan itu murni dari diri Bapak sendiri. Kalau kebenaran itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.